Jadi kemarin yang slogan kita nandur sing dipangan, mangan sing ditandur itu kalau menurut Pak Daliman perlu ditambahi nandur sing payu dijual atau nandur yang laku dijual. Betul. Gitu ya, Pak Jul? Betul. Hari ini saya bersama dengan Pak Daliman. Ini tentu kalian sudah tahu, beliau ini sempat viral di video YouTube untuk penanaman cabai di atap rumah atau di rooftop, dan ini view-nya sudah luar biasa, banyak sekali, dan memang ini menginspirasi banyak orang. Ini luar biasa sekali. Ini saya sudah beberapa kali kesini dan saya lihat memang konsisten beliaunya untuk mengembangkan cabai di atap rumah ini, dan hasil panennya juga luar biasa. Ini dengan bisa lihat semuanya. Tentu kita akan sebarkan virus-virus motivasinya dari Pak Daliman ini yang bisa kita petik bersama. Yang ingin saya tanyakan ini Pak Daliman, bahwa pertanian ini nggak banyak dilirik orang, jumlah orang semakin banyak, tapi lahan pertaniannya itu semakin sempit. Jadi bergeser untuk pemukiman. Kemudian apalagi di kota ya, ini Pak Daliman ini di kota Yogyakarta. Ini harga tanah juga luar biasa, tapi masih menyempatkan untuk menanam begitu, dan komoditasnya cabai. Nah, kenapa kok Pak Daliman mau untuk menekuni di bidang bisnis ini? Ya. Selamat siang saudara semua yang melihat tanaman cabai yang banyak. Memang dari awal mula sebelum ada terbangunnya rumah ini, memang ada gagasan bahwa saya harus membuat lahan atau pekarangan di atas rumah. Soalnya kalau kita melebarkan tanah atau membeli lahan di sekitar rumah tidak mungkin dengan jumlah uang yang begitu besar. Kemudian kita mungkin yang penting kita ngedak dulu masalah yang belakang carry, belakangan penting kita punya lahan dulu untuk hobi yang kita salurkan nanti. Sudah terbangun, kemudian yang sisi sebelah sini dulu ini masih kosong semua, kemudian kita di awal kemudian saya kan mau menanam anggrek. Di sini semua dulu anggrek semua Pak, anggrek dendrobium, anggrek vanda, banyak sekali. Kemudian dengan apa, kekurangan air, soalnya kami masih menggunakan air pump, jadi nggak bisa naik ke atas rumah, airnya sama pada mati, dan waktu untuk menyirami harus malam. Kalau nggak malam nggak bisa naik airnya. Kemudian dia gagal. Apalagi ya cari motivasi, misalnya kemangi, pernah dulu kemangi, pernah kemangi, kemudian ya sama kita jual. Akhirnya ya kalau kemangi umurnya nggak lama, itu tertentu dengan terinspirasi bahwa kalau cabai agak lama umurnya. Itu berlangsung sudah 5 tahun yang lalu kita mulai memikirkan untuk menanam cabai itu. Jadi tidak langsung instan kita dapat ilmu yang langsung banyak itu. Jadi dengan modal yang niat itu, dengan keyakinan yang kuat, akhirnya bisa terwujud. Oh gitu. Tapi yang jadi prosesnya itu lama sekali. Dan yang menarik pemirsa menurut saya, Pak Daliman ini orang yang tidak berhenti belajar. Jadi ini kayak laboratorium. Jadi ada beberapa yang saya lihat itu diuji coba, kemudian nanti perkembangannya diamati gitu.
Mungkin bisa dijelaskan Pak, tahap-tahap seperti itu apa Pak yang sudah? Ya memang kita lihat pohon cabai yang agak keriting, kalau agak mati itu, tapi kalau kita obati secara kimia memang banyak di petani, tapi kita menganjurkan yang tidak berkimia atau itu kita pakai air rendaman tembakau, tapi ini sifatnya lama. Kita harus telaten untuk membuat atau menyirami atau mengobati si tanaman tadi. Kalau sekali obat tidak sembuh, kita butuh waktu lama, hampir 1 minggu bisa, baru terwujud tanaman itu siap kembali Pak Dokter. Jadi harus ini masih ada pikiran yang apa nih ya caranya, masih ada ini. Jadi harus berkembang terus ilmunya ya. Harus kita nimbul ilmu cara yang lebih pinter, kita korek ilmunya dia, kita harus motivasi gitu. Jadi tidak sekali harus dapat bisa begini dan tidak instan kita mendapatkannya. Pertanyaan saya ke tadi Pak, kenapa kok mau gitu? Kok mau? Nah, itu jiwa, niat di dalam hati Pak. Iya. Kalau walaupun kita bantu dari dinas berapapun jumlahnya, kalau kita tidak niat di hati, tidak bakalan bisa hidup. Dan banyak contohnya, banyak kita lihat di perkampungan kota, ternyata kalau bantuan udah habis atau sudah, kita misalnya dibantu bibit tanaman cabai, tumbuh berkembang, dia mati, udah biarkan, tidak mungkin dia mau cari bibit lagi, kita harus nunggu bantuan dari pemerintah lagi, begitu kan? Iya, berarti panggilan jiwa ini kita garis bawahi pemirsa, ada panggilan jiwa gitu. Nah, saya pengen tahu lagi, kalau filosofi petani menurut Pak Daliman itu ya petani banyak, atau anggapan kalau simpel ditandur wae ada makan jangan apa kita tanam. Tapi kalau saya kelebihan dari itu bagaimana caranya? Jadi gambarnya harus nandur apa yang kita jual untuk bisa menjadikan pangan, hasilnya itu untuk yang lain. Misalnya kalau kita tanam cabai, masuk 1 gelas cabai sendiri kan tidak mungkin kan. Harus kita jual dulu. Jadi kalau sekilas untuk tomat kan hasilnya juga nggak seberapa. Kalau cabai kan naik turun tapi menjanjikan besar. Ya kan 50, 60 itu kan cukup 1 bulan atau 1 hari pendapatan kita kerja. Jadi kemarin yang slogan kita nandur sing dipangan, mangan sing ditandur itu, kalau menurut Pak Daliman perlu ditambahi nandur sing payu dijual atau nandur yang laku dijual. Betul. Betul. Ya kalau menarik. Ya, kalau dimakan aja kelebihan saya. Berarti itu next step. Ya, jadi dari situ kalau sudah banyak berarti harus yang punya daya jual. Betul. Dan umurnya panjang. Kalau tomat kan tidak panjang, kalau kacang juga tidak panjang. Umurnya tiga kali panen dah harus diganti permajaan lagi. Kalau cabai kan bisa umur 1 tahun. Iya. Jadi kita rawat, kita update lagi, kan menjadikan kita bersenang kalau hasilnya juga lumayan. Tapi dengan niat tadi yang penting, kalau niat kita udah tidak niat dengan tanaman, kita lihat tanaman yang layu nggak akan nyirami. Panggilan jiwa itu. Iya kan? Menarik. Kalau kiat suksesnya dengan Pak untuk biar ini bertahan atau biar ini juga, ini kan video jenengan itu memotivasi banyak orang, tetapi banyak orang juga bingung, saya mulai dari mana, terus bagaimana caranya? Mungkin Pak Daliman bisa. Yang penting niat utama adalah modal. Modal bukan berarti kita punya biaya berapa, tidak. Penting modal, niat, keyakinan. Itu yang pertama dulu aja. Kalau sudah itu terwujud, baru kita bergerak mengupayakan apa yang nanti kita di angan-angan kita ada. Gimana caranya mendapatkan, kita cari. Itu niat dulu yang utama. Mengenai biaya nanti bisa dipikir, karena sambil jalan ini niat dulu. Itu intinya niat. Dari situ dulu. Kemudian nanti pikirnya belakangan. Nah ini Pak, banyak kan akhirnya yang mencoba tapi terus gagal. Karena tidak mudah pemirsa. Kalau untuk cabai ini, kalau menurut saya levelnya udah tinggi, karena penyakitnya banyak, nutrisinya harus benar-benar diperhatikan. Pak Daliman punya kiat nggak untuk, apalagi ini bagi kalian yang masih awal-awal untuk menanam cabai, itu mungkin Pak Daliman bisa membagi tipsnya buat pemirsa sekalian. Intinya
kita harus banyak motivasi. Motivasi itu atau inovasi. Jadi misalkan ini gagal, kita harus ulangi lagi. Ini gagal, kita harus ulangi lagi. Kalau ini gagal udah berhenti, udah nggak ada cita-cita. Udah ada tidak ada harapan lagi besok mau memanen lombok. Tentunya yang Bapak lihat ini semua harus ada prosesnya. Tadi saya sampaikan 5 tahun yang ke belakang kan lama prosesnya. Jadi gagal itu wajib gagal. Kalau nggak gagal tidak berjuang. Harus gagal dulu supaya dulu, belajar. Betul, betul. Waktu harus gagal dulu, nggak gagal. Kenapa gimana nanti kalau dapat? Kalau itu kan harta warisan yang gagal. Gitu. Terus berarti tadi kita sudah dengarkan kiat suksesnya. Kalau saya malah pengen tahu ini rencana ke depan Pak Daliman ini. Ya. Ini pripun Pak? Dengan sudah berhasil mengembangkan ini. Ya. Selama ini berarti dari panen itu ya yang dipakai. Kalau pengembangannya Pak Daliman sendiri bagaimana? Rencana gini, pengembangan saya kita tanaman atau pertanian di kota kan tidak hanya menghasilkan uang, kita harus mendapatkan atau suatu keindahan di cabai. Jadi kalau kita lihat cabai biasa itu sudah banyak kita lihat di pasaran, banyak cabai yang kita lihat. Kita atau saya akan menanam cabai-cabai yang jarang dibudidayakan. Jadi ada suatu variasi tersendiri. Bahwa di kota ada beberapa jenis cabai, tidak ada cabai rawit. Dan apalagi nanti misalkan cabai besar cuma ada 1-2 ini, ada beberapa cabai yang agak istimewa nanti. Di kemudian hari ini baru ada berbunga. Ini sudah diteliti juga ya. Dan bisa Pak, ini cabai seperti ini juga bisa tumbuh di kota. Semoga nanti bisa tumbuh, ini baru berbunga. Saya lihat sudah ada buahnya walaupun kecil ya. Ya. Tapi itu beda dari yang ditanam di pernah kita lihat nanti ya. Saya sekarang belum tahu sendiri nih mana yang ngopo tuh hasilnya. Jadi seperti dulu Pak. Jadi saya dulu memelihara anggrek dari botolan itu. Tahu Pak? Yang di dalam botol itu ada serinya. Kali itu ada serinya bunga tadi. Kita penasaran tuh mau lihat nanti bunganya kayak apa. Kita menunggu waktu 2 tahun bisa menikmati hasil bunga itu. Lama sekali kan? Iya. Kalau cabai nggak lama, nggak sampai setahun bisa nikmati ujungnya cabai itu kayak apa. Iya. Kalau anggrek 2 tahun Pak, saya pernah melaksanakan. Dari situ kemudian ini diterapkan di cabai. Ya, nah, mengembangkan varian-varian baru tanpa meninggalkan yang lama. Karena ini tetap akan terus ya. Betul. Karena ini sudah punya pangsa pasar sendiri. Ini kita tanam di seputar di yang keliling rumah itu. Nanti di dalam sebelah ini ada beberapa yang lain. Jadi Pak, sama ini Pak, saya pengen tahu kalau saya lihat sekarang memang minat untuk ini selama pandemi ini kan karena banyak yang WFH bekerja dari rumah, minat untuk menanam ini tinggi sekarang. Kiat apa yang jenengan mungkin bisa berikan kepada pemirsa sekalian, terutama yang pemula begitulah, saya bahasakan seperti itu, mohon maaf, itu supaya mereka ini setidaknya punya hasil lah gitu, tidak gagal gitu mungkin ya. Jadi tadi di awal yang penting modal niat dulu dan senang dengan tanaman. Kalau tidak dengan senang tanaman tidak bakalan kita mencintai tanaman. Dan kita tanam diusahakan yang kita makan sehari-hari, misalkan ada kita tanam sawi, kita tanam tomat, kita tanam kangkung, jadi kebutuhan nanti di rumah kita bisa tercukupi. Ada kacang panjang, lebih enak dipandang kalau dengan niat kemudian kita membutuhkan si tanaman tadi, itu ternyata kurang gizi ya, kita harus kasih pupuk, kasih vitamin begitu. Jadi niat dan senang bertanam. Jadi senang dulu, kemudian nanti memulai niatnya harus kuat begitu ya. Seperti itu. Nah, seberapa efektif sih Pak kita bisa memaksimalkan pekarangan kita untuk mencukupi kebutuhan pangan sendiri? Kalau menurut jenengan berapa? Apalagi ini kota ya, kota itu kan pekarangannya nggak banyak Pak. Ini jadi gini aja, sementing kita bertanam dulu, masalah hasil belakangan.
Ini misalnya kita mau berusaha itu kalau belum ada yang kita jual atau kita buktikan susah kita mau jual, mempromosikan. Yang penting kita tanam dulu. Intinya harus kena matahari full atau yang tenggar atau yang ya kalau untung di pasar ada di atas rumah nih matahari bisa full, itu kuncinya harus kena matahari. Kena matahari, cukup air. Cukup air. Iya, iya. Dan ya itu Nggih. tresno tadi, Iya. mencintai. Dengan cinta. Jadi memang Iya. tanaman itu butuh cinta katanya. Betul. Jadi kalau saya juga belajar dari beliau bahwa kalau ada cabai keriting itu artinya kurang kasih sayang katanya. Pasti ada komponen yang tidak kita berikan ke dia. Ada yang kurang, ada yang itu ada penyakitnya itu. Iya, Gitu. entah itu kita nggak ngasih nutrisi yang baik, air yang cukup, sinar mataharinya yang nggak maksimal, atau keserang penyakit. Ada penyakitnya ini, ya, harus kita kedokteran. Nah, kita harus kasih obat supaya, tapi kita harus membuat obat yang organik Pak. Iya. Jadi jangan sampai kita makan sendiri, kita makan kimia. Bilang pembunuh diri sendiri kalau pakai kimia kan. Iya. Kita berupaya pakai organik untuk pemupukan dan pestisidanya. Jadi kita harus cari Iya. yang alami. Yang membuat pertanian di tempatnya Pak Daliman ini plus itu karena memang beliau meminimalkan kimia. Jadi benar-benar dijaga supaya tidak seminimal mungkin ada Ya. kandungan kimia. Tapi berusaha tidak pakai. Oh, bahkan nol ya, zero Ya. ya. Oh, luar biasa. Itu yang memang pertumbuhannya agak lambat, tapi dia bertahan kekuatan tanaman lebih bertahan. Kita pakai pupuk ya pupuk biasa saja, pupuk kayak apa yang gampang dicari, pupuk kelinci atau kotoran kambing, sapi, ayam, monggo saja yang di tempat Bapak Ibu semua tersedia yang mudah, Iya. pakai saja. Jadi tidak harus pakai zat-zat kimia apa-apa namanya. Jadi kan kita menjauhi itu. Oke. Ini Pak, terakhir saya pengen dengar pesan Pak Daliman buat kita semua yang baru menekuni di bidang pertanian atau mungkin orang-orang yang sudah lama di bidang pertanian ini. Monggo Pak, kami pengen apa kira-kira pesan Pak Daliman buat kita semua? Ya, pesan saya harus banyak motivasi. Jadi di sini gagal ini harus kita mengupayakan bagaimana cara tidak gagal. Misalkan gini, tanaman kita kok terserang gampang busuk, bagaimana cara ngatisnya? Berarti harus kita kasih kayak gini, kayak plastik UV supaya tidak kena air hujan, tapi matahari bisa masuk. Itu cara-cara yang untuk inovasi. Jadi jangan sampai kita tanaman itu hancur terus kita berhenti. Jangan sekali, kita harus banyak langkah-langkah harus kita tempuh gitu supaya bisa nanti tanaman kita subur dan kita senang menanam lagi. Itu ada. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih pemirsa. Hari ini banyak yang kita peroleh dari seorang Pak Daliman. Kalau saya bahasakan petani yang inspiratif di kota Yogyakarta, karena di lahan yang sangat sempit, bahkan di kota, beliaunya mampu bertanam cabai di atap rumahnya. Jangan lupa subscribe dan like-nya dari kami untuk kamu. Terima kasih.